Halo semuanya, Grade 3. Kita jumpa lagi dalam tematik kita kali ini. Kita masih di tematik tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Namun kita sudah mau menyelesaikan subtema 4 dan kita hampir mau menyelesaikan buku 3B. Nah, dari selesai video ini berarti kita sudah menyelesaikan buku tema 3B. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran 5 dan 6. Nah, coba dibuka bukunya untuk literasi dan bisa di stop dulu videonya agar anak-anak bisa literasi beberapa menit untuk membaca halaman 146 sampai 147. Oke? Nah, jika sudah selesai literasi bisa melanjutkan videonya ya. Oke, kita masuk dalam cerita halaman 146, ayo membaca. Jadi tadi Miss sudah infokan untuk literasi, ceritanya tentang suka duka pawang gajah. Nah, kita tahu bahwa pelatih hewan itu disebut dengan pawang hewan. Nah, para pawang akan merawat dan melatih hewan dengan penuh kasih sayang. Keberhasilan suatu pertunjukan atau sirkus itu bukan hanya kerja keras si pawang, namun seluruh yang terlibat. Jadi jika semua orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka pertunjukan sirkus akan berlangsung juga dengan baik. Nah, di halaman 149 itu juga ada cerita dongeng. Ada cerita dongeng tentang gajah yang baik hati. Oke? Nah, tugasnya itu ada di halaman 149 sampai halaman 150, yaitu dengan menulis. Nah, jadi ada dua pertanyaan di ayo menulis itu, lalu dilanjutkan dengan menceritakan isi gambar. Jadi mencerita berdasarkan gambar, ada 3 gambar di situ. Jadi nanti kalau memang tidak muat ditulis ceritanya di dalam buku tematik, boleh ditulis di notebook ya. Oke. Oke. Baik. Nah, kita coba selintas untuk membuka tadi kembali ke halaman 147. Nah, di situ ada ayo jawab. Jadi anak-anak Miss juga sekalian menulis jawabannya di buku ya. Di situ ada pertanyaan ayo jawab, yaitu yang pertama, apa pekerjaan Pak Heri? Nah, jadi kalau tadi sudah literasi pasti sudah tahu ya jawabannya. Jawaban yang untuk nomor pertama adalah Pak Heri bekerja sebagai pawang gajah di Taman Safari Indonesia. Ayo ditulis. Pak Heri bekerja sebagai pawang gajah di Taman Safari Indonesia. Oke. Kita next ke pertanyaan kedua. Hewan apa yang dirawat dan dilatih oleh Pak Heri? Hewan apa? Iya, betul. Hewan gajah. Ya, hewan gajah. Umur berapa? Nah, itu tadi hewan gajah untuk jawaban nomor 2 ya. Hewan gajah. Kita next ke pertanyaan ketiga. Umur berapa hewan itu sekarang? Nah, umur berapa? Ayo dicek dulu bukunya, umur berapa? Oke, jawabannya umur gajah tersebut sekarang adalah 12 tahun. Umur gajah sekarang adalah 12 tahun. Next kita ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana Pak Heri merawat hewan itu? Nah, jawabannya Pak Heri melatih dan merawat hewan tersebut
dengan cara memberi makan, memandikan, dan mengawasi kesehatan gajah. Nah, Miss ulang ya. Pak Heri merawat hewan gajah dengan cara memberi makan, memandikan, dan melatih gajah, serta mengawasi kesehatan gajah. Jadi dia ada di halaman 146 di paragraf kedua. Pak Heri bertugas itu adalah tugasnya. Nah, kan tadi pertanyaannya bagaimana Pak Heri merawat hewan itu dengan memberi makan, memandikan, dan melatih gajah, serta mengawasi kesehatan gajah. Oke, sudah siap? Nah, yang di nomor 4 itu bisa ditambah lagi dengan selalu merawat dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya seperti anggota keluarga sendiri. Itu masih lanjutan nomor 4. Merawatnya dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya seperti anggota keluarga sendiri. Oke. Nah, next pertanyaan nomor 5. Menurutmu apakah pekerjaan menjadi seorang pawang itu mudah? Apa? Ayo jawabannya. Nah, menjadi seorang pawang itu bukanlah pekerjaan yang ringan, ya. Karena apa? Karena akan terancam juga jiwanya. Contohnya tadi Pak Heri, bisa saja jiwanya terancam jika seorang gajah itu mengamuk. Begitu juga dengan pawang-pawang yang lainnya. Oke. Next, kita masuk ke 148. Nah, di situ kan ayo diskusi. Jelaskan berbagai tugas dan peran yang terdapat dalam bacaan di atas. Nah, ada tugas dan perannya bisa dibaca lagi. Apakah pembagian tugas mempengaruhi terhadap pekerjaan yang dilakukan dan apa tujuan dilakukannya pembagian tugas? Nah, coba ya. Untuk jawaban nomor 1 di ayo diskusi halaman 148, tugas dan peran dikatakan di situ. Bagian tugas dan peran yang terdapat dalam bacaan. Nah, kalau tugas di situ banyak. Kalau dalam suatu sirkus, tugas dan perannya. Yang pertama ada pelatih hewan yang disebut dengan pawang. Yang kedua ada petugas yang membersihkan kandang. Yang ketiga ada petugas yang menyediakan makanan. Ada dokter yang merawat kesehatan. Lalu ada petugas juga yang menyiapkan perlengkapan untuk atraksinya. Dan yang selanjutnya ada petugas yang mengatur penonton. Nah, itu ya banyak petugas-petugas atau peran yang dilakukan mereka. Yang pertanyaan nomor 2. Nah, jadi petugas-tugas tadi itu bisa dibaca di halaman 148 paragraf yang ketiga ya. Untuk jawaban yang ke nomor 2. Pembagian tugas, apakah pembagian tugas berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan? Ya, sangat berpengaruh. Ya. Ada pengaruhnya. Jika semua orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka pertunjukan sirkusnya akan berlangsung dengan baik. Namun jika tidak bekerja sama atau tidak memiliki tanggung jawab, maka sirkus pun tidak akan berlangsung dengan baik. Itu pengaruhnya.
Nomor 3, apa tujuan yang dilakukan pembagian tugas dalam suatu acara atau kegiatan? Agar setiap orang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi ketika tahu tugas dan tanggung jawab kita, ya lakukanlah tugas tanggung jawab kita. Begitu ya. Oke? Nah, contohnya seperti anak-anak tugas tanggung jawabnya di rumah apa? Belajar. Lalu mungkin membantu mami papi. Nah, merapikan tempat tidur, merapikan permainannya kembali. Nah, itu tugasnya ya. Oke. Nah, di halaman 152 itu ada cerita tentang rekreasi di kebun binatang. Nah, banyak manfaat yang akan kita temukan ketika kita berrekreasi. Nah, contohnya di sini ceritanya rekreasi di kebun binatang. Apa saja? Pertama, menambah pengetahuan tentang berbagai jenis hewan. Yang kedua, membuat kita bisa bersyukur bahwa Allah menciptakan banyak hewan. Yang ketiga, lebih sayang kepada hewan. Yang keempat, merawat hewan dengan baik. Dan di kebun binatang banyak juga orang yang bertugas dengan peran dan tugas masing-masing. Jadi ada 4 ya di situ ya. Kalau kita melihat dari bacaan 152 sampai 153, manfaat ketika kita rekreasinya. Nah, sama halnya tadi dalam sirkus, dalam di kebun binatang juga memiliki tugas dan peran masing-masing ya. Nah, apa saja tugas dan peran petugas? Tugas dan peran petugas kebun binatang. Baca halaman 154. Peran dan tugasnya. Yang pertama, bagian karcis. Karcis bertugas memberikan karcis kepada setiap pengunjung. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, penjaga hewan bertugas memberikan makanan hewan. Ketiga, petugas kebersihan bertugas menjaga kebersihan kandang. Yang keempat, pemandu bertugas memandu pengunjung yang mungkin perlu mendapatkan panduan dari petugas. Nah, apa perbedaan peran? Apakah perbedaan peran akan menjadikan kehidupan yang serasi jika bekerja sama? Ya. Contohnya apa? Contoh dalam masyarakat. Pertama, lingkungan akan menjadi bersih karena adanya petugas kebersihan yang mengambil sampah setiap hari. Ya kan? Yang kedua, lingkungan menjadi aman karena ada petugas atau hansip yang menjaga keamanan. Yang ketiga, anak-anak akan menjadi pintar karena adanya bimbingan. Ya kan? Oke. Nah, di halaman 153 itu ada ayat jawab. Nah, itu dikerjakan. Dan evaluasi 4. Dan evaluasi 4-nya dikerjakan. Oke? Oke, jadi tugas hari ini tadi halaman mana tadi ini ya? Tunggu. Jadi tugasnya itu hanya 2 ya. Halaman 149 sampai 150 itu tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua itu halaman 153 ayo jawab dan evaluasi 4 halaman 159 sampai 160. Oke, dikerjakan dan kirim ke Miss. Oke. Nah, sampai di sini buku kita habis. Bagi setiap anak-anak Miss, agar ketika sudah selesai menyelesaikan tugasnya, baca kembali bukunya, karena kita akan memasuki top tes tematik yang keempat dalam subtema 3 sampai 4. Ya. Nah, jadi ditunggu reviewnya dan sampai jumpa di tugas-tugas proyek berikutnya. Bye-bye.